Ibu bapak, ada yang punya tanah 10 hektar di sini? Ada yang punya tanah 100 hektar? Ada kayaknya. Mau punya tanah berhektar-hektar? Mau punya kekayaan bermiliar-miliar? Tentu mau. Allah sediakan fasilitasnya apa? Ada yang disebut sholat sunat fajar. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Bapak lakukan 2 rakaat itu kata Nabi. Ketika di akhirat nanti ditimbang amalnya, maka 2 rakaat itu lebih berat daripada dunia dan isinya. Coba. Jadi kalau kita merasa miskin, tidak punya rumah, tidak punya tanah, mau punya miliki dunia dan isinya, caranya gampang. Gimana caranya Ustaz? Sholatlah 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi kalau sholat subuhnya jam 6 pagi, wabillahi taufiq wal hidayah, tidak dapat lagi, sudah terlambat. Misal masuk waktu subuh pukul 5.00, kira-kira 10 menit sebelum pukul 5 kita sholat 2 rakaat, maka nilai pahalanya kelak di akhirat ketika ditimbang pahalanya lebih berat itu dunia dan isinya, lebih berat yang 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh, apalagi sholat apalagi? Ada yang disebut sholat duha. Ibu-ibu mau bantu suaminya cari nafkah? Mau bantu suaminya cari nafkah? Mau Ustaz? Maka ibu-ibu akan lebih bagus tinggal di rumah sholat duha. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat. Maksimal 8 rakaat. Artinya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat baik, lebih bagus lagi 8 rakaat. Bagaimana caranya Ustaz? Sama cara pelaksanaan sholat sunnah yang lain. Cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Waktunya malam hari. Syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Meskipun 10 menit sudah boleh. Contoh, jam 11 malam tidur. Pas jam 11 10 menit terbangun, maka sudah boleh sholat tahajud di situ. Tapi waktu yang paling bagus jam 3, jam 4 dini hari. Tujuannya apa? Karena biasa kalau kita bangun sholat tahajud jam 2, kemudian tidur jam 3, biasanya sholat subuhnya jam 7 kesiangan. Maka lebih bagus sholat tahajudnya di pukul 4 menjelang subuh. Kalau sholat duha, waktunya pagi hari. Jam berapa Ustadz? Kira-kira jam 9. Berapa rakaat? 2 rakaat boleh. Bagaimana niatnya? Boleh dilafazkan dalam bahasa Arab, boleh juga dilafazkan dalam bahasa Indonesia. Misal, contoh ibu, bahasa Arabnya, Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Mau bahasa Indonesia, saya niat sholat duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu juga bahasa Indonesianya Ustaz, susah hafalnya, ambil cara pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang maki dalam hati, Tuhan sampai sunat duha karena Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh. Benar boleh. Yang tidak boleh kalau sudah takbir lalu mengucapkan bahasa Indonesia. Kalau niat bahasa Bugis boleh, bahasa Banjar boleh, bahkan tidak diucapkan pun boleh. Bapak baru wudu. Ketika wudu sudah ada dalam hati, saya mau sholat duha. Itulah niat. Tapi kalau diucapkan lebih bagus lagi. Tidak dihafal, tidak usah. Daripada kita tunggu menghafal, tunggu hafal-hafal, tidak menghafalnya, maka dia tidak sholat. Pernah ada muda saya lihat di masjid, masuk masjid, takbir. Allah. Dia ulang lagi. Allah. Ulang lagi. Allah. Ulang lagi. Langsung dia duduk. Tidak jadi sholat. Saya pergi tanya, kenapa tidak jadi sholat dek? Saya lupa usallinya Ustaz. Kalau tidak hafal, tidak mesti. Cukup selesai takbir, Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah Wad-Duha. Kalau hafal duha, Wad-Duha. Kalau hafal, kalau tidak hafal, surah apa saja. Bahkan boleh surah pendek seperti Wal Asr. Atau Inna A'taina. Atau boleh sama sekali tidak membaca surah pendek.
Cuma kalau ibu-ibu tidak membaca surah pendek, hanya Al-Fatihah saja, sama halnya makan nasi, tidak ada ikannya, tidak ada sayurnya, tidak ada sambalnya, nasi saja. Tentu lebih enak kita makan ada sayurnya, ada ikan bakarnya, ada ikan gorengnya, ada sambalnya. Itu maknanya kalau kita sholat, makin banyak bacaan-bacaan kita baca, makin banyak pahala yang kita dapat. Lalu selesai sholat duha, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berdoalah. Ingat, sholat duha itu khusus Allah berikan untuk membuka pintu keutamaan dunia. Maka doa yang kita minta selesai sholat duha, jangan minta doa-doa yang berkaitan dengan, misal berkaitan jodoh. Bukan salah, bukan dilarang, tapi tidak pada tempatnya. Lalu apa yang kita minta ketika selesai sholat duha? Berkaitan dengan dunia. Contoh, ya Allah, Engkaulah yang mengatur rezekiku. Ini ibu-ibu nih pergi suaminya kerja, pergi ngelaut, pergi dagang di pasar, pergi tangkap ikan di laut, atau pergi bawa kendaraan umum jadi sopir. Maka istri yang baik, dia tinggal di rumahnya sholat duha, selesai sholat duha dia berdoa, ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih dekat masih kurang cukupkan, dan yang lebih penting ya Allah berkahkan. Nah ulang, dengar doanya baik-baik ya. Ya Allah, Zat yang mengatur rezeki kami. Jika rezeki suamiku masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang lebih penting dari itu ya Allah berkahkan. Selesai itu telepon suami. Alangkah bahagianya kita seorang suami. Selesai istrinya sholat, lalu mendapat telepon lah istrinya atau SMS. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Bapak baru saja saya doakan dalam sholat duha. Insya Allah rezeki tidak akan diambil orang, rezeki tidak akan tertukar. Itu bu, ibu, rahasia laki-laki nih bu. Kami ini laki-laki, kalau selesai dengar SMS atau selesai mendapat telepon dari istri, paling tidak SMS yang bunyinya memberikan dukungan kepada suami, itu biasa suami langsung kasih lihat semua temannya warung kopi. SMS-nya istriku, ita ko bos, makasih toh. Ibu, biasa aja kita SMS begitu suami tak? Iya, biasa. Tapi paling SMS-nya ibu dari rumah, jangan lupa singgah beli gas. Sholat duha. Adik-adik remaja, ini contoh pribadi saya. Bukan mau sombong, bukan mau takabur. Alhamdulillah, sejak SMP terbiasa sholat duha. Selesai sholat duha, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah sumber segala ilmu pengetahuan. Bukakan pintu hati dan pikiran saya dalam menuntut ilmu. Berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Alhamdulillah, baca Al-Fatihah, selesai. Jadi waktu SMA, begitu bunyi bel, teman-teman pada lari ke kantin. Saya masuk ke musola, sholat duha dulu. Selesai sholat duha, saya berdoa kepada Allah. Selesai berdoa, barulah saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, carian orang kaya ndongo. Ada PR? Ada. Kerjakan dulu dasar, gampang. Tapi belikan dulu jalan kote. Barter ki bos. Selesai, baru berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, dengan doa itu saya yakin Allah kabulkan doa saya. Alhamdulillah sekolah lancar. Sarjana 2, Master 1, S3 2, doktor saya ada 2, sarjana saya juga ada 2. Bagaimana caranya? Saya tidak juga tahu caranya. Caranya saya rutinkan sholat duha. Adik-adik mau sukses sekolah dengan baik, merantau ke Samarinda, merantau ke Balikpapan, merantau ke Banjarmasin, merantau ke tanah leluhur kalau dia orang Bugis ke Sulawesi, maka jangan lupa biasakan sholat duha. Sholat duha tidak dibayar. Selesai sholat duha, mintalah pertolongan kepada Allah. Nih yang kedua, tadi sholat fajar, 2 sholat duha. Yang ketiga yang mesti kita lazimkan adalah sholat sunnah taubat. Ini terutama bapak-bapak yang sudah bau-bau kubur, yang sudah pensiun. Tapi kematian itu tidak harus tua dulu.
Ada orang ketika saya ceramah kematian, takziah, itu anak muda langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, sudah putih rambutnya. Dia pikir barangkali langsung dikasih kaget orang tua. Apa kau lihat? Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Yang namanya kematian, anak muda mati. Orang tua mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat, rakyat biasa, anggota DPR, polisi, ibu-ibu, ustadz, di belakang sedikit. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah ketika usia kita makin uzur, maka sholat yang paling bagus kita lakukan adalah sholat sunnah taubat. Kapan waktunya ustadz? Selesai sholat maghrib menjelang isya. Boleh selesai duhur? Boleh. Boleh sebelum duhur? Boleh. Boleh setelah isya? Boleh juga. Tapi waktu yang paling bagus selesai salat maghrib, menunggu isya, maka kita sholat taubat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat jumlahnya? Maksimal 6. Di sujud terakhir, selesai atau selesai sholat, bertobatlah kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, kemarin saya hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku, dia pegang kak juga. Akhirnya aku pegang-pegang ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan saya. Dan yang lebih penting dari itu ya Allah, berikanlah saya kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah resep pertama. Mau sukses, mau hebat, perbaiki sholat. Aqimis salah, dirikan sholat.